Modal benih saja, bersiap-siaplah kalian untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan memanfaatkan rumput teki yang ada di sekitar lokasi tempat kita menanam. Jadi teman-teman, saya juga sekaligus akan mengulangi ya cara saya menjelaskan kemarin, mohon maaf. Barangkali kalau teman-teman ini masih kurang begitu paham dengan ulasan saya. Nah, ini saya akan menjelaskan pelan-pelan secara rincinya memanfaatkan rumput teki. Itu ya, sebagai bukti buahnya sampai di pucuk-pucuk kayak gini. Jika hanya untuk dipergunakan menanam jenis sayur mayur seperti tomat atau mungkin difokuskan untuk daun, ini sangatlah mudah sekali. Saya pikir tidak perlu kita memberi pupuk yang sistematik yang beli di luaran sana. Yakni kita dapat mempergunakan rumput teki. Caranya seperti ini. Jadi keberadaan rumput teki seperti ini, jadi di dalam lokasi kalian kalau terdapat rumput teki itu merupakan suatu keberuntungan yang sangat. Salah satu manfaat keberadaan dari rumput teki adalah ini teramat sangat menguntungkan bagi tanaman karena manfaatnya untuk yang pertama ini dapat memperbarui struktur tanah. Kalau keberadaan rumput teki di sekitar media tanam kita ini terlalu over, itu tandanya berarti media tanam kita ini kekurangan kompos ya teman-teman. Berarti tekstur tanahnya ini terlalu padat dan kemudian mudah untuk mengering. Dengan keberadaan rumput teki ini, jika kita mampu mengelolanya dengan baik, kita kondisikan dengan cara, jadi kita ambil rumput tekinya, caranya adalah seperti ini ya. Lihat ya tanamannya, lihat. Jadi di tanamannya yang kira-kira mengganggu rumput tekinya disingkirkan, kemudian dikumpulkan dengan cara dikeringkan seperti ini. Boleh kalian nanti membakarnya. Namun, jangan lupa untuk mengembalikan ke tempat semula, dijadikan sebagai pupuk kompos. Supaya kenapa? Dalam kurun waktu lama nanti media tanam kita tidak akan mudah memadat. Dan perlu difahami di dalam kandungan yang terdapat pada rumput teki ini memiliki nutrisi yang teramat sangat besar bagi tanaman. Dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan rumput teki atau mengkondisikan rumput teki yang benar. Karena rumput teki ini memiliki zat ataupun kandungan yang sangat bermanfaat untuk menanggulangi ataupun menangkal dari serangan hama. Ya, jika kita dapati rumput teki ya sebaiknya kita lakukan dengan cara sistem pencabutan ya teman-teman, atau kalian dapat mencangkulnya dan kemudian kalian kumpulkan. Nah, setelah itu kalian dapat menggunakannya sebagai pupuk kompos ataupun pupuk organik. Namun perlu diingat keberadaan rumput teki jika berdekatan dengan tanaman, tanaman inti kita, apalagi kalau berlebihan ini dapat merusak ya. Jadi sebaiknya kondisikan saja yang berada di sekitar tanaman kita. Itu adalah langkah yang tepatnya. Kabar menyenangkan, jika kita sudah memanfaatkan rumput teki sebagai pupuk kompos, maka sampai masa panen berakhir tidak perlu melakukan pemupukan ulang. Akan tetapi cara daur ulang tanahnya kita jangan lupa mencampurkan kotoran hewan, karena mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium yang begitu tinggi pada kotoran ternak, sehingga teramat sangat memungkinkan sampai panen selesai, ini tidak membutuhkan pemupukan ulang. Itu artinya nilai keuntungan begitu besar karena kita dapat menghemat dari angka pembiayaannya. Mengingat media tanam yang ditumbuhi rumput teki itu berarti tekstur tanahnya mudah kering, maka yang harus dilakukan adalah kita menyelamatkan supaya nanti media tanam kita tidak mudah untuk mengering. Kita dapat memberikan abu ya, bisa menaburkan abu dari bakaran sampah organik ya, diambil abu atau arangnya, kita dapat menaburkannya tipis-tipis. Nah, sesuai dengan risetnya, karena dengan memberikan abu ini dalam kurun waktu lama dia dapat update menjadi pupuk organik juga. Terus kemudian dengan pemberian abu, proses peresapan ke dalam tanah ini nanti akan perlahan. Jadi ketika kita nyirami tidak bablas ke tanah, akan tetapi nanti nyusutnya merasuk ke dalamnya ini dia akan secara perlahan. Itu yang mengakibatkan otomatis pada saat nanti sudah meresap ke dalam dan penguapan begitu tinggi ketika terik matahari membakar, sehingga nanti media tanam kita tidak mudah mengering karena fungsi dari abu bakaran
sampah organik ini bertujuan untuk menutup rongga yang terlalu besar. Artinya untuk menutup pori-pori yang terdapat pada media tanam kita. Jangan mengkondisikan rumput teki dengan cara sistem disemprot ya. Karena gini, tanah nanti kalau disemprot ini akan dapat mengakibatkan strukturnya menjadi rusak karena banyak mikroorganisme yang terdapat di dalamnya ini nanti akan banyak mati. Sedangkan teman-teman harus tahu, tumbuhnya tanaman ini bisa tumbuh karena di dalam media tanam ini terjadi produktivitas, ada aktivitas di dalamnya. Nah, kemudian aktivitas dari bakteri, terus kemudian jamur, patogen, dan sebagainya itu nanti yang berkembang biak di dalamnya ini akan dapat mengakibatkan unsur hara. Nah, karena aktivitas yang terjadi di dalam ini secara otomatis dia akan memperbaiki struktur tanahnya sehingga media tanam mampu untuk ditumbuhi dengan baik. Selain kita bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos, kita juga bisa mengolahnya menjadi pupuk cair ya. Jadi kentang-kentang ya, rumput teki ini, kentangnya ataupun rimpangnya atau umbinya ini kalau kalian menyebutnya ya. Ambil yang sudah ada, kemudian kalian dapat menghaluskannya ya, ditumbuk secara halus. Kemudian kalian campur bersama air ya. Kemudian kalian dapat menaruhnya terlebih dahulu, karena nanti kalau langsung diberikan pada tanaman ini dapat menimbulkan patogen yang dapat menyerang inangnya. Jadi kalian diamkan terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 2 minggu barulah kalian saring, kemudian kalian dapat menyemprotkannya. Sedangkan dari perbandingannya, ini tidak ada perbandingan yang spesifik, jadi ini akan dapat menguntungkan, perlu diingat bahwa terjadi alamiah ya. Jadi rumput teki ini muncul atas keinginan tanah ketika tanah tersebut mengalami stres berlebih, mudah memadat, mudah kering, maka muncullah rumput teki. Nah, maka dari itu berarti tandanya bumi menginginkan struktur tanahnya ini bisa digambutkan. Nah, seperti itu ya spesifiknya. Nah, kemudian ini tidak akan berakibat yang negatif, justru malah sebaliknya nanti akan dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Dan perlu difahami, kita kalau hanya untuk bercocok tanam jenis tomat ya, jenis sayur-mayur, sawi, kangkung seperti itu, saya pikir kalau untuk skala rumahan tidak perlu ya, kalian membuang-buang uang ya hanya untuk membeli pupuk-pupuk instan. Dan perlu difahami dengan pemberian pupuk instan, konsekuensi apa yang harus diterima kita harus tahu secara persis. Dan kandungan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya kita harus tahu secara persis. Apalagi kalau hasilnya nanti ingin kita makan sendiri dan ingin kita berikan kepada keluarga tercinta kita. Nah, saya rasa teman-teman, ulasan kali ini sampai di sini ya. Jadi saya pikir sudah cukup jelas, jadi bisa menjadi kompos, bisa menjadi organik cair ya teman-teman, dengan mengendalikan gulma rumput teki ini akan memberikan sumber keberlimpahan bagi kita dalam bercocok tanam. Salam cinta tanaman, semoga video ini dapat lebih bisa difahami untuk membenahi video saya yang kemarin. Terima kasih.